Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Desmawati Koretangin. Kali ini saya akan membuat bubur kampiun khas Minang. Yuk langsung kita buat ya. Yang pertama kita buat dulu lupisnya. Ini ada beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam minimal selama 3 jam ya. Jangan lupa tambahkan 1 sendok makan garam. Tiriskan. Ini ada daun pisang kepok yang sudah dipanaskan di atas api ya hingga menjadi layu seperti ini. Lalu dipotong sesuai selera. Saya ukurannya seperti ini ya. Nah, lebih kurang seperti ini cara mengguntingnya. Nah, ini. Ini beras ketannya yang sudah ditiriskan. Ambil 1 lembar daun pisang. Bentuk kerucut seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan masukkan beras ketannya. Tutup dan bentuk segitiga. Nah, lebih kurang seperti ini ya. Ambil lidi. Karena saya lidinya panjang, jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini udah siap. Tambahkan air. Pastikan lupisnya terbenam ya, biar nanti matang lupisnya sempurna. Lalu masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan apinya, istirahatkan selama 30 menit dan masak lagi selama 10 menit. Jadi ini irit gas ya. Nah, ini kelapa parutnya ditambahkan garam lalu dikukus. Dan baluri ke lupis yang sudah matang. Nah, ini kita buat lagi cendolnya. Ini cendol tanpa kapur sirih ya. Hasilnya tetap kenyal, warnanya cantik tanpa pewarna. Ini pewarna alami ya. Ini ada daun pandan, pilih yang tuanya. Yang tua itu berwarna gelap, hijau gelap ya. Potong kecil-kecil. Nah, ini sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan air. Lalu blender hingga halus. Ini ada tepung beras, tepung tapioka, garam, aduk hingga tercampur rata. Lalu saring daun pandan tadi ya. Aduk hingga rata, lalu saring.
Lalu kita masak pakai api sedang saja. Setelah meletup-letup, kecilkan apinya dan masak hingga kental. Nah, ini sudah kental ya, seperti ini. Matikan apinya. Sediakan cetakan cendol. Nah, jika teman-teman tidak ada punya cetakan cendol, bisa pakai saringan kukusan atau bisa juga pakai plastik lalu dibolongi plastiknya. Sediakan wadah yang berisi air dingin atau air es ya, lalu tekan-tekan. Nah, ini cantik ya, bisa seperti ini, warnanya cantik tanpa pewarna. Jika mau panjang, mau pendek, bisa diatur. Nah, ini dia cendol tepung beras tanpa kapur sirihnya, sudah masak seperti ini ya. Tanpa pewarna juga, hasilnya tetap cantik. Lalu kita buat lagi serabi, ada tepung beras, ada ragi instan, aduk hingga tercampur rata. Tambahkan santan dari 1 butir kelapa, aduk hingga tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Tambahkan garam, aduk hingga garamnya larut, lalu tutup, istirahatkan minimal selama 1 jam ya. Setelah 1 jam, aduk lagi hingga buih-buihnya menghilang. Sambil mengaduk, panaskan teflonnya atau cetakan serabinya. Oles pakai margarin atau minyak goreng juga bisa. Masukkan ke dalam cetakan, jangan terlalu penuh ya. Lalu tutup. Jangan lupa masak serabinya pakai api kecil saja biar nanti tidak gosong ya. Jadi kalau serabi padang itu tanpa telur, tanpa gula pasir di dalamnya. Nah, ini sudah matang, lalu sisihkan. Ini dibuat bisa pakai teflon, pakai wajan biasa, juga bisa ya. Kita buat bubur putihnya atau bubur sumsumnya, tepung beras, santan, sisain setengah santannya, air putih biasa, tambahkan daun pandan, garam, lalu masukkan sisa santan tadi ya. Aduk hingga rata dan masak sampai mendidih sambil diaduk biar tidak pecah santan ya.
Lalu matikan apinya, saring, dan aduk cepat-cepat. Masak sampai meletup-letup. Jangan lupa diaduk terus ya. Nah, ini sudah kental, sudah meletup. Meletup itu berarti dia sudah mendidih ya. Lalu biarkan dingin. Nah, kita buat lagi. Bubur hitamnya ini sudah direndam selama 3 jam. Cuci bersih. Tambahkan air. Daun pandan. Lalu kita masak hingga airnya menyusut dan ketannya empuk ya. Nah, ini sudah menyusut dan ketannya sudah empuk. Pastikan ketannya sudah empuk, baru kita masukkan garam, gula pasir, aduk hingga tercampur rata. Dan masak hingga sedikit menyusut juga ya. Nah, ini sudah. Lalu kita masak santan, tambahkan garam dan daun pandan sampai mendidih sambil diaduk. Nah, ini sudah masak ya. Lalu kita masak lagi. Gula merahnya. Ini ada gula merah, air, tambahkan garam dan daun pandan. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, biarkan kental ya. Nah, ini ada lopi, serabi, bubur putih, bubur hitam, lalu tambahkan cendol. Siram pakai gula merah, tambahkan santan, nah ini ya bubur kampiun khas Minangnya sudah jadi seperti ini. Rasanya lama bana. Ini lengkap. Ada bubur putih atau bubur sumsum, bubur hitam, lopisnya, ada serabinya, ada cendolnya. Membuatnya memang lama ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.